Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi ya di channel otomotif dan juga elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya mau mengulas sedikit mengenai mesin cuci ya. Mesin cuci satu tabung atau mesin cuci top loading dengan permasalahan tidak bisa mengeringkan atau tidak bisa berputar untuk bagian pengering ya teman-teman ya. Nah teman-teman disimak aja video ini. Saya akan sedikit berbagi buat teman-teman ya. Mudah-mudahan harapan saya video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman apabila mengalami permasalahan yang sama. Jangan lupa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut di subscribe dulu channel ini kawan-kawan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu-bantu juga untuk menonton iklan yang pendek. Jangan di skip kalau yang pendek ya, kalau yang panjang di skip aja. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan rezeki secukupnya, dan senantiasa diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin amin. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita pelajari di sini ya, lihat ya, ini kan contoh gearbox mesin cuci ya. Nah ini gearbox ya. Nah jadi gearbox ini pada saat posisi kita mencuci aja ya, hanya mencuci ya, tidak mengeringkan, maka tuas ini akan mendorong ke sini ya, mendorong untuk gigi ini. Coba teman-teman lihat. Nah coba saya ini lihat ya. Nah saat mencuci ini dia dorong ya. Nah dia tuas ini berfungsi untuk menahan ya, sekaligus menarik untuk bagian pengering. Jadi saat mencuci dia dorong gini dulu, baru kita bisa mencuci ya. Karena kan cuma satu motornya, bukan ada dua kayak mesin cuci dua tabung, kan itu dua motor. Nah karena ini satu tabung, maka satu motor aja. Ini saya berikan contoh ya teman-teman ya. Ini mesin cuci mereknya Electrolux. Nah ini pun sama cara kerjanya, menggunakan satu motor dan satu gearbox teman-teman. Ini contoh berikutnya ya. Nah ini contoh kedua adalah mesin cuci Samsung, mereknya Samsung, kapasitasnya 12 kilo. Ini pun sistem cara kerjanya sama, tidak berbeda, menggunakan satu motor, juga menggunakan satu gearbox. Nah ini contoh yang terakhir, mesin cuci juga mereknya sama, ini juga mereknya Samsung teman-teman ya. Nah tapi kalau yang ini kelihatannya sudah pernah dirubah jadi manual ya, bagian atas sudah pakai timer teman-teman. Nah tapi yang kita mau bahas di sini adalah tentang soal gearbox ya, dan juga tentang motor dryer untuk berhubungan dengan sistem pengering. Oke teman-teman ya, jadi kita langsung lanjut saja pada videonya. Nih ya. Nah saat mengeringkan ya, posisi kita mengeringkan gitu ya, nanti tuas ini akan menarik. Nah saat menarik begini, ceklek. Nah ini sudah masuk ke posisi pengering, baru ini berputar teman-teman. Nah yang menarik tuas ini itu namanya motor dryer. Nah saya kasih contoh seperti ini contohnya nih. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Jadi motor dryer ini memang ada beberapa jenis, disesuaikan dengan mesin cucinya. Nah contoh ini juga yang kedua. Nah ini biasanya permasalahannya itu ya teman-teman ya, suka nggak kuat kalau pada saat menarik tuas ya teman-teman ya. Nah tetapi sekalipun ini berbeda-beda modelnya, tetap sama fungsinya ya, sama-sama tugasnya untuk menarik tuas dan kemudian untuk pembuangan air sekaligus untuk mengeringkan. Nah tugasnya lumayan berat ya teman-teman ya, karena harus menarik tuas itu kan ada per, sekaligus menarik sekaligus dia menahan pada saat proses pengeringan. Oke teman-teman ya, jadi kita lanjut pada pembahasan kita. Biar lebih detail saya berikan contoh yang lebih konkret. Nah ini nih, ini motor dryer ya. Motor dryer ini dia terhubung ke tuas kan nih. Nah jadi motor dryer ini nanti digerakkan ya, digerakkan oleh listrik. Ini menggunakan listrik 220 volt ya.
Jadi kalau teman-teman mau coba ngetes motor Dryan ini langsung colok listrik 2 nggak apa-apa. Ini mesti menarik nih. Jadi saat kita mengatur posisi pengering, maka ini akan menarik ya teman-teman. Yang ini menarik ditarik oleh motor Dryan ini. Jadi dia begini nanti narik nih. Karena ada tali ini. Ada kawat ya. Lihat. Nah, nanti dia narik ya. Kawat ini narik, ini kan ngikut tuasnya. Nah, gitu. Ceklek. Nah, di sini dikasih ruang. Ya kan? Nah, maka baru bisa masuk posisi pengering, teman-teman. Nah, itu cara kerjanya kalau untuk bagian pengering ya. Untuk di bawah sini yang kita kadang-kadang kan tidak tahu ya, kita tidak bisa melihat, jadi kita kadang-kadang bingung. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini kan ada setelan nih. Nah, ini ada setelan. Nah, kadang setelan ini pun bisa berubah ya teman-teman ya. Jadi kalau setelan ini dia misalnya berubah, maka pada saat motor Dryan menarik begini sini, nah ini dia nggak langsung ketarik di bawah sini, jadi tekor gitu, maksudnya kurang, jadi masih nempel di gigi ujung ini ya. Nah, maka posisi untuk mengeringkan itu tidak bisa terjadi. Nah, teman-teman bisa coba penyetel ini ya, pakai kunci 10 pas. Sama kalau ya ini 10 pas mungkin sama 8 ya ujungnya, ini di antara dua itu ring pas aja pakai bisa. Tapi teman-teman harus pastikan dulu bahwa si motor Dryan ini tuh bekerja dengan normal ya. Jadi di motor Dryan ini tidak ada kerusakan. Jadi cara mengetesnya ini langsung aja, kabel ini 2 ya, cabut soket, teman-teman langsung colok listrik. Nanti ini menarik nih. Nah, saat ini menarik, kita tahan aja agak kenceng, dia nggak bisa ditahan ya teman-teman ya, karena ini lumayan ya kekuatannya. Kalau misalnya bisa ditahan, gerak balik sendiri gitu ya. Nah, bisa saya pastikan ini rusak motor Dryan-nya. Jadi kita menganalisa di bagian gearbox itu aja teman-teman ya, supaya teman-teman sedikit paham. Jadi kalau seumpamanya sudah agak paham kan kita mudah berkonsultasi dengan montir ya, atau teknisi yang menangani mesin cuci kita. Jadi kalau dibilang Pak ini kerusaknya ada di motor Dryan, nah kita udah tahu cara mengetesnya. Terus kalau memang kita mengalami hal yang sama, coba teman-teman miringkan mesin cucinya, miringin, terus lihat ya. Jadi kosongkan mesin cucinya, jangan ada air, mesin cucinya miringin. Terus fan belt, ini kan ada fan belt nih. Ya, ada tali kipas ya teman-teman ya di sini ya. Nah, tali kipas ini dicopot dulu. Tali kipasnya buka dulu, lepas dulu, nggak apa-apa, tali kipasnya dicopot dulu pakai obeng sambil diputarkan, copot dia. Nah, tanpa tali kipas ya. Jadi pada saat motor berputar ini nggak ngikut. Karena kan kita mau nyoba nih. Nah, kita miringkan mesin cucinya, kita cabut tali kipasnya, terus kita hidupkan mesin cucinya. Setelah itu kita posisikan setelan otomatisnya pada posisi ini ya, spin, mengeringkan ya. Nah, terus teman-teman lihat ini ya, pada saat posisi mengeringkan ini menarik nggak dia nih. Nah, kalau seumpamanya dia menarik, perhatikan ini, perhatikan setelan ini ya, di sini ya, ini pas nggak dia nariknya nih. Karena ini kan sekali narik ini kan dia berbarengan sama pembuangan air ya dong. Nah, jadi caranya gitu. Kalau ini sudah menarik, cetek gitu, udah bagus. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, maksudnya gini, pas narik tek gitu ya, teman-teman putar di sini pakai tangan aja ya, posisi narik ya. Karena untuk posisi kita memposisikan kan untuk mengeringkan, putar pakai tangan gini. Kalau bisa diputar, itu artinya gearboxnya nggak ada masalah, bisa berkemungkinan di setelan ini atau di motor Dryan. Terus kalau seumpamanya ini terjadi berat gitu ya, memang nggak bisa sama sekali muter, nah itu macet di sini nih teman-teman, karena ini sistem rem. Ini sekaligus buat dia dibentuk didesain untuk ngerem ya. Jadi kalau misalnya dia gini, nah ini dia remnya lepas nih, yang ini nih. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini contoh mesin cuci kalau pada saat pintu dibuka. Sekalian saya jelaskan ya. Jadi saat pintu dibuka, nah gearbox itu harus ngerem ya. Karena kalau tidak ngerem bisa berbahaya pada anak-anak. Kalau tangannya masukkan bisa berbahaya. Itu salah satu tugasnya. Ini kan gini. Nah, dia dikasih lepas remnya. Ini kalau di mobil rem tangan namanya nih, hand rem nih. Jadi pada saat dia narik dia buka rem, tapi saat kita mencuci dia balikkan. Nah, perhatikan yang ini, lihat nih, itu kalau di mobil kanvas remnya nih. Nah, kira kan, nah kadang ini di sini nggak lepas atau kotor teman-teman. Nah, jadi itu seputaran gearbox dengan sedikit permasalahan. Kalau memang teman-teman curiga di bagian gearbox, langkah-langkahnya itu aja yang bisa teman-teman ambil ya, untuk kita bisa mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan bahwa memang di bagian ini yang rusak.
Jadi kita bisa membeli sesuai dengan kerusakannya. Jangan dikira-kira teman ya, kalau dikira-kira takutnya salah. Oke teman-teman ya, mungkin begitu aja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe.